yang namanya gurun itu berarti panas. Namun ini justru ada salju. Ini hanya satu dari sekian banyak isu pemanasan global yang sering kita dengar sekarang ini di negara kita, bahkan di seluruh dunia, menjadi terasa lebih panas. Jadi intinya pemanasan global berarti suhu rata-rata di atmosfer bumi meningkat. Ini berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Mengapa demikian? Seperti yang sudah kita ketahui, iklim dipengaruhi oleh curah hujan, angin, sinar matahari, suhu, dan tekanan udara. Udara yang memanas membuat es di kutub bumi mencair. Airnya kemudian akan memenuhi lautan, sehingga permukaan air laut menjadi meningkat. Panas matahari akan mengevaporasi air laut untuk kemudian turun menjadi hujan. Dengan bertambahnya jumlah air di lautan, maka proses evaporasi atau penguapan lebih cepat terjadi. Ini menyebabkan curah hujan akan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Di Batam sendiri, beberapa minggu terakhir sering terjadi banjir akibat curah hujan dan angin kencang dengan pola yang berbeda-beda. Di saat yang sama, oleh karena es mencair di kutub, maka spesies di kutub terancam punah karena mereka kehilangan tempat tinggal. Air yang berlimpah di lautan juga menjadi masalah besar. Daratan akan tenggelam. Di Indonesia sendiri diprediksi sekitar 115 pulau akan tenggelam dalam waktu dekat. Pola cuaca yang tidak terprediksi menyebabkan perubahan-perubahan ekstrim. Di satu tempat terjadi banjir, di tempat lain malah dilanda kekeringan. Banjir dan kekeringan mengakibatkan kerusakan tanaman pertanian. Ujung-ujungnya ini akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Lebih lanjut, perubahan iklim membuat tanaman menjadi mudah terserang hama dan penyakit yang jumlahnya semakin meningkat. Tak sampai di situ, dengan banyaknya karbon dioksida yang terlarut di dalam air, menyebabkan lautan akan menjadi asam. Kadar ion karbonat, penyusun koral, berkurang. Lama-lama ini akan mematikan ekosistem koral. Cuaca panas membuat penyebaran penyakit menjadi meluas. Ingatkah kalian dengan COVID-19 yang baru-baru ini melanda kita semua? Tak ketinggalan pula penyakit demam berdarah. Banyak penyakit yang dipicu oleh cuaca panas. Stres, stroke, dehidrasi, serangan ispa, jantung, bahkan sakit ginjal. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Kok bisa bumi secara keseluruhan memanas? Mari kita pelajari. Nanti kalau kita sudah tahu penyebabnya, bolehlah kita mencarikan solusi. Yuk, giat belajar, pecahkan masalah yang melanda dunia. Pertumbuhan populasi manusia meningkat sangat pesat. Saat ini, lebih dari 8 miliar manusia mengisi dunia kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita melakukan banyak aktivitas. Aktivitas ini kemudian menghasilkan berbagai jenis sampah. Salah satu yang terbanyak adalah kegiatan transportasi yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Jadi sekarang ini di atmosfer ada gas-gas yang kita sebut dengan gas rumah kaca. Di antaranya seperti berikut ini. Gas-gas ini punya sifat yang sama dengan rumah kaca, yaitu sangat suka memerangkap panas. Jadi, ketika matahari bersinar, panasnya itu sebagian besar akan diserap oleh permukaan bumi. Air lautlah yang menyerap sebagian besar dari panas itu. Sebagian lagi akan diserap oleh awan. Lalu, sisanya akan dipantulkan kembali ke angkasa. Nah, ketika berada di atmosfer bumi, panas ini ditangkap oleh gas-gas rumah kaca. Alhasil, atmosfer bumi menjadi lebih panas. Dan panas itu diradiasikan kembali ke permukaan bumi. Sehingga kita yang berada di permukaan bumi menjadi kepanasan. Dari antara gas-gas tersebut, karbon dioksida lah yang jumlahnya paling banyak. Eits, tunggu dulu. Sesungguhnya
keberadaan gas-gas rumah kaca ada positifnya loh. Ini membuat bumi menjadi hangat dan layak ditinggali. Kalau saja tidak ada gas rumah kaca sama sekali di atmosfer, maka bumi bisa-bisa jadi beku. Tidak mungkin untuk kita tinggali. Nah, pemanasan global